kelihatan. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang memahami akal sesuatu, yaitu licik dan tamak. Nah, ada yang sudah tahu apa sih akal sesuatu itu? Hal yang tidak baik dan tidak baik itu ya. Jadi akhlak tercela yaitu akhlak yang tidak baik dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri kan pasti tidak suka ya jika melihat teman kita yang ada berperilaku sifat licik dan tamak ya. Nah, Ibu di sini akan membagi kelompok terkait materi kita hari ini. Jadi kalian akan mempresentasikannya ya. Ibu akan membagi dua kelompok saja. Kelompok satu akan membahas tentang licik, yang kelompok dua akan membahas tamak. Untuk barisan sebelah kanan itu kelompok satu, barisan yang berlailah sampai ke belakang itu kelompok satu, yaitu materinya licik. Yang kelompok dua tamak itu barisan Nabila sampai Elia ya. Untuk ketua kelompok tolong maju ke depan untuk mengambil materi yang akan kalian presentasikan. Ibu akan memberikan waktu sekitar 10 menit untuk kalian berdiskusi tentang materi yang Ibu berikan. Nanti kalian perwakilan atau semuanya tidak apa-apa maju untuk mempresentasikannya ya. Sudah paham? Paham Bu. Paham ya? Sudah? Kalian sudah diskusikan terkait materi yang Ibu berikan tadi? Sudah. Jadi perwakilan saja dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya. Jangan. Jadi semua dimulai dari kelompok satu materi licik. Tolong maju ke depan. Ya, sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok satu akan membahas tentang materi licik. Adapun yang pertama itu pengertian dari licik. Licik ini merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi kita sendiri maupun orang lain. Licik banyak akal, buruk, pandai, menipu, culas, curang, dan licin. Pengertian dari licik. Kemudian ada ciri-ciri dari orang yang licik. Yang pertama itu tidak suka melihat orang bahagia. Yang kedua, bahagia melihat orang lain menderita. Yang ketiga, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Yang keempat, ingin surga jalan pintas. Yang kelima, pandai menipu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya ingin melanjutkan materi yang ketiga, yaitu bahaya sifat buruk bagi orang lain. Yang pertama, sering kita jumpai orang yang sikut sana sikut sini untuk mencapai tujuan. 2. Licik membuat seseorang menjadi serakah. 3. Orang yang licik ingin menjadi nomor 1. 4. Orang iman. 5. Selagi ia butuh ia membuka. Materi yang keempat yaitu bahaya orang licik bagi diri sendiri. Yang pertama, batinnya selalu resah dan gelisah. Kedua, hidupnya tidak berkah. Ketiga, hidupnya penuh dengan fitnah. Keempat, dimanapun ia selalu mengalami cobaan. Kelima, penuh dengan dosa. Keenam, air hidupnya selalu suul khotimah. Baik, mungkin hanya itu materi diskusi yang kelompok satu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dua lagi, tolong maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami
ciri-ciri tamak. Yang pertama, tidak bersyukur nikmat yang telah dimiliki. Yang kedua, selalu merasa kurang padahal ia telah banyak mendapatkan nikmat. Yang ketiga, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Dan yang terakhir, panjang angan-angan, yaitu suka menghayal dan tidak realistis. Mungkin sekian poin dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu daya tamak. Nah, daya tamak yang pertama yaitu orang tamak selalu merasa kurang dan tidak bersyukur. Yang kedua, sifat tamak akan membutuhkan orang yang sifat tamak akan membuat orang menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. Yang ketiga, sifat tamak menimbulkan rasa dengki, hasut, dan kemusuhan. Yang keempat, sifat tamak akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sifat tamak membuat orang menjadi bangkit karena takut hartanya berkurang. Yang keempat itu cara menghindari tamak. Yang pertama, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah hati. Yang ketiga, membiasakan diri dengan sifat umrah. Yang keempat, membiasakan hidup sederhana, hemat, kona'ah, dan zuhud. Yang kelima, menghindari sifat diri jika melihat orang yang banyak hartanya. Mungkin sekian bagian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, kita sudah presentasi, teman kalian sudah melaporkan hasil presentasinya. Untuk materi untuk selanjutnya ada yang kurang jelas terkait materi hari ini. Sudah jelas tuh. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, Ibu akan mengevaluasi kalian. Kalau kalian ngomong tadi kan kalian ngomong sudah paham, jadi Ibu akan mengevaluasi. Mungkin Ibu akan mengambil 2 sampel untuk menguji kalian apakah kalian sudah memahami materi yang sudah kita pelajari. Untuk pertanyaan pertama, tadi kan materi pertama itu kan ini yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi Ibu akan bertanya kepada kelompok 2 terkait materi kelompok 1. Kelompok 1. Nah, jadi kelompok 2 menjawab ya. Ini kan materinya kelompok 1. Jadi saling bertukar. Itu ciri-ciri itu apa sih? Ibu ya. Yang pertama, tidak suka melihat orang bahagia. Yang kedua, bahagia melihat orang lain menderita. Yang ketiga, berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Yang keempat, ingin segera jalan pintas. Dan yang terakhir itu pandai menipu. Oh iya, benar kan jawaban dari teman kalian? Tangan dong. Selanjutnya, kelompok 1 akan menjawab materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 mengenai sifat tamak. Bagaimana sih cara menghindari sifat tamak? Jadi cara menghindari sifat tamak itu diantaranya itu selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, kemudian membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah hati. Yang ketiga, membiasakan diri dengan sifat pemurah. Yang keempat, membiasakan hidup sederhana, hemat, kona'ah, serta zuhud. Dan yang terakhir itu menghindari sifat diri jika melihat orang lain memiliki banyak harta. Ya benar ya, tangan dong. Jadi materi hari ini Ibu anggap sudah paham semua ya. Soalnya tadi Ibu sudah evaluasi, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Untuk akhir pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik itu perbuatan, baik itu dari kata-kata Ibu yang kurang mengenakan bagi kalian. Ibu mohon maaf pada Allah yang manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.